Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Putra Razwa dari kelas 2D dengan NIM 66702300030. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk tugas UTS semester 2 mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Ibu Eli Nurlia, SIP MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sistem politik Indonesia setelah pemilihan presiden tahun 2024. Sebelum saya membahas bagaimana sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana proses pemilihan presiden dari awal pencalonan, kampanye, debat Pilpres, pemungutan suara, dan yang terakhir itu adalah penetapan suara oleh KPU RI. Pemilihan presiden diselenggarakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan masa jabatan presiden yang tertera dalam Undang-Undang 1945, Pasal 7. Tertulis di dalamnya bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dapat diartikan bahwasannya masa jabatan presiden maksimal 2 periode atau 10 tahun. Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan tentu sudah lolos proses verifikasi. Ketiga pasangan calon tersebut adalah nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu nomor urut 2, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang terakhir nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Rangkaian Pilpres yang diatur langsung oleh penyelenggara pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mulai dari Oktober tahun 2023, di mana ada pencalonan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada masa kampanye mulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Di dalam masa kampanye diselenggarakan debat calon presiden dan wakil presiden, di mana debat pertama diadakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 hingga debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024. Dengan disusun beberapa tema debat sesuai dengan topik yang menyangkut soal hukum, keamanan, ekonomi, energi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Setelah melalui rangkaian kampanye, barulah 3 hari sebelum pemungutan suara ada yang namanya masa tenang. Saat masa tenang ini tidak boleh ada satupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melakukan kampanye. Bahkan, alat-alat kampanye seperti baliho, poster, bendera partai itu semua harus diturunkan selama masa kampanye. Setelah itu, barulah momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat, yakni pemungutan suara yang dilaksanakan sehari pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah pemungutan suara selesai, barulah penghitungan suara pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024. Momen ini merupakan momen yang sangat krusial bagi para tim sukses dan pendukung dari masing-masing pasangan calon, karena mereka harus mengawasi betul prosesnya, jangan sampai terjadi kecurangan. Perhitungan suara dilakukan secara manual oleh KPU, mulai dari perhitungan di TPS hingga tingkat provinsi, dan juga quick count yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga quick count. Pada tanggal 20 Maret 2024, KPU menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional, di mana juga di dalamnya disebutkan perolehan suara sah terbanyak pemilihan presiden. Pasangan capres dan cawapres yang meraih suara terbanyak, yakni di nomor urut pertama ada Prabowo Gibran dengan total 96 juta sekian suara. Yang kedua diraih oleh paslon Anies dan Caimin dengan total 40 juta sekian raihan suara. Dan yang terakhir ada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan total 27 juta sekian suara. Selanjutnya, apabila mengacu pada PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, hasil pemungutan suara terlebih dahulu akan direkapitulasi, kemudian hasilnya akan ditetapkan. Penetapan hasil pemilu dilakukan apabila KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi jika
tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilu. Jika ternyata terdapat permohonan tersebut, maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Namun rupanya, proses pemilu tahun 2024 diwarnai oleh berbagai kontroversi yang memicu ketegangan politik. Mula-mulanya diawali pada proses pencalonan capres dan cawapres, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait pasal yang mengatur usia capres dan cawapres. Dengan demikian, Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Presiden Jokowi maju dalam Pilpres 2024, meskipun beliau belum memenuhi syarat usia. Selain itu, juga ada isu dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah menjelang pemungutan suara. Di pihak KPU juga mendapat tudingan bahwa banyak terjadi error pada web Sirekap. Diisukan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mengubah data yang tidak sesuai dengan formulir C1. Oleh karena banyaknya indikasi kecurangan yang hadir pada proses pemilu, mulai bermunculan aksi demonstrasi di berbagai lokasi seperti kantor KPU dan depan gedung MPR DPR, dengan massa yang menyerukan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, di tingkat legislatif juga muncul wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan ini. Akibat adanya indikasi kecurangan yang merugikan paslon 01 dan 03, maka Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang sengketa pemilihan presiden atau PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, yang menjadi ajang pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan tingkat kepercayaannya kepada masyarakat. Perkara perselisihan hasil pemilu, baik pileg maupun pilpres, adalah perkara-perkara yang bernuansa politis. Suasana ini yang selalu terjadi dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah pihak yang kalah akan menuduh adanya kecurangan dan pihak yang menang akan menyatakan proses pemilu telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, perkara yang bersifat politis serta tuduhan kecurangan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga diharapkan menghindari kemungkinan terjadinya aksi kekerasan di jalanan. Makna hukum dari permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi adalah memberikan ruang hukum bagi pihak yang kalah dalam pilpres untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya di persidangan. Dengan adanya mekanisme hukum PHPU ke Mahkamah Konstitusi akan memberikan saluran hukum untuk pihak yang merasa telah dirugikan untuk dapat mengajukan permohonan, mengikuti persidangan, dan mendapat keputusan. Sejumlah peserta pemilu 2024 satu persatu mulai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Di antaranya, gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies Caimin. Permohonan yang diajukan adalah meminta pelaksanaan pemilu 2024 diulang tanpa pengikutsertaan Gibran sebagai cawapres, karena pihak 01 menilai banyak terjadi kecurangan sehingga merugikan mereka. Selanjutnya, pasangan Ganjar Mahfud juga mengajukan gugatan, yang mana mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran yang telah melanggar hukum dan etika. Selain itu, pihak 03 juga meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, serta meminta membatalkan putusan rekapitulasi suara nasional KPU Republik Indonesia. Selain pengajuan gugatan terkait PHPU yang dilakukan oleh 01 dan 03, melainkan juga ada gugatan yang diajukan oleh beberapa partai politik seperti PPP, Demokrat, PSI, Hanura, Garuda, dan Perindo. Sementara itu, pihak Prabowo Gibran melakukan pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dari dua perkara yang diajukan oleh pasangan Anies Caimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Kuasa hukum 02 menyatakan siap dan bersedia untuk melawan gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03. Mereka menyebut gugatan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud cacat formil dan cacat prosedural. Pada tanggal 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi memulai sidang perdana gugatan hasil pemilihan presiden 2024. Jadwal tersebut tertuang dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang ditekan oleh Ketua MK Soehartoyo. Persidangan terkait sengketa Pilpres akan dilaksanakan maksimal 14 hari. Agenda pertamanya yakni sidang pemeriksaan pendahuluan
untuk tim pasangan calon nomor urut 1 dan juga hal yang sama dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 03 untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan terus berjalan dengan menghadirkan beberapa tokoh dan ahli dari masing-masing pihak untuk memberikan pandangan mereka terhadap topik PHPU yang pandangannya sesuai dengan keahlian dari para tokoh dan ahli tersebut. Seperti contoh Ketua KPU, Ahli Otonomi Daerah, Ekonom UI, Profesor Filsafat Frans Magnus Suseno, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang paling menarik dan dinanti-nanti yakni pemanggilan oleh Mahkamah Konstitusi kepada beberapa menteri ke sidang sengketa Pilpres untuk dimintai keterangan kepada pihak terkait pada tanggal 5 April tahun 2024. Pemanggilan 4 menteri ke MK bukan untuk mengabulkan permohonan kubu 01 dan 03, melainkan permohonan 01 dan 03 ditolak. Lalu MK mengambil sikap tersendiri untuk memanggil 4 menteri karena dirasa sangat penting untuk didengar pernyataannya di persidangan. Menteri yang dimaksud diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini. Para menteri menjelaskan soal asal anggaran untuk bantuan sosial, perencanaan pemberian bansos kepada masyarakat, politisasi bansos dalam pemilu dan pilpres, bantuan kemasyarakatan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan kerja, dan alasan mengapa Presiden Jokowi sering melakukan kunjungan ke daerah Jawa Tengah. Setelah melalui serangkaian persidangan yang hangat dan menghadiri beberapa tokoh dan ahli yang sesuai dengan topik pembicaraannya, ada beberapa pihak yang mengajukan amicus curiae, di antaranya sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa, budayawan, sampai politisi. Ternyata dalam perkara PHPU 2024 memecahkan rekor pengajuan amicus curiae sebanyak dengan jumlah 23 pengajuan. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang disebut pihak ketiga, yakni mereka yang berkepentingan terhadap suatu perkara dan hanya sebatas memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Dan yang mengejutkan adalah ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pun juga mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 April 2024. Dalam surat pengajuan tersebut, Megawati Soekarnoputri berharap Mahkamah Konstitusi mau memberi keputusan terkait kecurangan pemilu sehingga tidak hanya berpatok pada hasil angka dari masing-masing pasangan calon. Sampai hari ini, 21 April, ada 14 amicus curiae yang dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada rapat permusyawaratan hakim. Sebelum hari pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024, masing-masing pihak mulai menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK. Di dalamnya, mereka menjelaskan poin-poin indikasi kecurangan pemilu dan berharap agar MK memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa ditutupi sedikit pun. Sementara itu, mulai tanggal 16 April, para hakim Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan terus terlaksana sampai 21 April, sehari sebelum pembacaan keputusan MK. Apapun hasilnya nanti terkait sidang sengketa pemilu, diharapkan masyarakat dapat menerimanya dengan baik, lapang dada, dan juga tanpa adanya kerusuhan yang muncul saat pembacaan keputusan. Ada beberapa pendapat prediksi keputusan MK yang semakin berebus kencang, seperti salah satu contoh yang dikatakan oleh mantan Hakim Konstitusi, Maru Arar. Kemungkinan pembatalan pemilu itu bisa saja terjadi, kata Maru Arar. Selain itu, pendapat Maru Arar terhadap tuntutan yang diajukan. Ada dua kemungkinan, yakni bisa dikabulkan atau ditolak. Seperti contoh dari pemilu langsung pertama pada 2004 hingga pemilu 2019, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden selalu saja digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, semua gugatan para pemohon tidak ada yang dikabulkan. Selain itu, pendapat terkait prediksi putusan MK dari pihak 02, yakni Yusril Iza Mahendra, selaku Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, optimis akan adanya penolakan oleh MK terkait mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden. Kemudian, ada juga prediksi keputusan MK dari pihak 01 dan 03.
mereka menginginkan mendiskualifikasi Gibran dari gelaran Pilpres, lalu melakukan pemungutan suara ulang dengan Prabowo menunjuk wakil yang berbeda. Namun, apabila melakukan pemilu ulang akan memakan waktu yang lama dan membakar lebih banyak anggaran. Singkat kata, sejarah akan membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi nantinya mengambil putusan bersifat secara konservatif dengan taat asas mengikuti prosedur hukum acara persidangan. Ataukah Mahkamah Konstitusi bertindak secara progresif, menetapkan putusan dengan mementahkan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat satu naskah. Sidang pembacaan putusan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024. Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 ini digelar usai 8 hakim konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim. Hasilnya adalah MK tolak permohonan Ganjar Mahfud dan juga MK tolak permohonan Anies dan Caimin. Dalam putusan keduanya memiliki kesamaan, yakni 5 hakim menolak dan 3 hakim lainnya berbeda pendapat atau dissenting opinion. Nah, saya akan menjabarkan beberapa poin atau dalil penting dari pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pertama, MK menolak dalil adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat calon wakil presiden di pemilu 2024. Yang kedua, Jokowi tidak terbukti melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, MK menolak dalil Anies Caimin soal Jokowi pakai data intelijen untuk menangkan paslon 02. Yang keempat, MK menyebut bahwa paslon Prabowo Gibran tidak melakukan pelanggaran atas hadirnya Mayor Teddy di debat calon presiden 2024. Seperti yang kita ketahui, bahwa Mayor Teddy berada di barisan pendukung dalam debat Capres 2024 dan mengenakan pakaian seperti pendukung 02. Yang kelima, MK mengatakan dalil Anies Caimin soal PJ Gubernur menangkan Prabowo Gibran itu tak berdasar. Yang keenam, MK menilai tidak ada kejanggalan dalam anggaran Bansos jelang pemilihan presiden. MK menyebut bahwa anggaran Bansos telah dirancang dengan matang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, MK menyatakan endorsement yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran tidak melanggar hukum, namun berpotensi untuk menjadi masalah etika. Namun, yang menjadi perhatian dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum, bahwasannya dalam sejarah MK, dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, baru pertama kali ada hakim yang menyatakan dissenting opinion dalam sengketa pemilu. Seperti contoh, terdapat 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion yang berpendapat untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk 6 provinsi. Nah, dalam wawancara, Mahfud MD mengatakan bahwa saya dari awal sampai sekarang di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada, karena kode etik hakim itu kalau menyangkut jabatan orang jangan sampai ada dissenting opinion, biar kelihatan kompak dan tidak terjadi masalah. Dalam pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 itu tidak pernah ada satupun dissenting opinion yang dinyatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Semua suaranya sah. Selesai sudah rangkaian panjang pemilihan presiden 2024, mulai dari pencalonan capres-cawapres, verifikasi data pendaftaran, kampanye. Di dalam masa kampanye itu ada debat capres-cawapres yang dilakukan sebanyak 4 kali, lalu masa tenang, proses pemungutan suara, dan yang terakhir yaitu perhitungan suara dan penetapan suara sah sementara oleh Komisi Pemilihan Umum. Dilanjut menuju gedung Mahkamah Konstitusi terkait pengajuan gugatan PHPU perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 dan 03. Proses persidangan berjalan santai namun serius, lalu juga dihadiri oleh beberapa saksi-saksi ahli dari masing-masing kubu, dan juga yang paling menarik yaitu mendatangkan para 4 menteri kabinet Jokowi yang didatangkan untuk memberikan pernyataan di persidangan. Dan sampailah pada titik akhir, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dari kubu 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud
Lalu kemudian sekarang pada tanggal 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan secara sah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis sistem politik pasca Pilpres 2024. Semoga setelah berakhirnya sidang sengketa pemilihan presiden dan KPU menetapkan hasil pemenang Pilpres dan pemilu legislatif, diharapkan seluruh masyarakat sebagai pendukung paslon 01, 02, 03 dapat menyatu kembali tanpa adanya perselisihan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang lebih maju lagi di 5 tahun ke depan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terjadi kekeliruan informasi, itu murni salah saya pribadi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.